Dalam setiap bencana, selalu ada cerita. Dalam setiap evakuasi, selalu ada nyawa yang dipertaruhkan. Dan di antara gelapnya malam, derasnya banjir, reruntuhan gempa, serta teriakan manusia yang memohon pertolongan, ada satu kisah yang tak pernah terungkap. Ini adalah kisah Dani, seorang relawan SAR yang bukan hanya mengevakuasi korban bencana, tetapi juga sesuatu yang tak seharusnya ada di dunia manusia. Dani adalah anggota SAR yang terkenal sigap dan pemberani. Setiap hari hidupnya bukanlah bekerja di kantor, bukan dikelilingi berkas dan rapat, melainkan sirine, air bah, reruntuhan bangunan, dan bau tanah yang bercampur darah. Ia berusia 29 tahun. Tenang, pendiam, tapi semua anggota tim tahu Dani menyimpan sesuatu yang berbeda. Semenjak operasi penyelamatan banjir tahun 2018, Dani mulai mengalami hal-hal yang tak masuk akal. Ia sering melihat bayangan berjalan di antara gelombang air, mendengar seseorang berteriak minta tolong, padahal seluruh korban sudah dievakuasi. Dan setiap kali ia menolong seseorang, ada sosok lain yang ikut terbawa, bukan manusia. Malam itu hujan turun tak henti. Sungai meluap, desa kecil hampir tenggelam. Dani bersama tim SAR ditugaskan menolong warga yang masih terjebak. Saat perahu karet melaju, Dani melihat sesuatu yang membuat kulitnya merinding. Di tengah gelap, di permukaan air yang berputar, tampak wajah pucat seorang wanita. Wajahnya mengapung, memandangi Dani 10 detik tanpa berkedip. Perlahan, senyuman muncul. Dani membeku. Rekan di belakang berteriak, "Dan, narik korban, bukan melamun." Dani sadar. Namun saat ia menoleh lagi, wajah pucat itu sudah hilang. Tapi bau anyir tetap tertinggal. Ketika mereka menyelamatkan seorang nenek tua yang hampir hanyut, nenek itu menggenggam tangan Dani, menatap tajam, suaranya parau. "Dia ikut kamu dari bawah jembatan." Dani terdiam. "Siapa, Nek?" Nenek itu memejamkan mata dan gemetar. "Yang tenggelam 3 hari lalu." Nenek itu lalu pingsan. Dani merasa punggungnya dingin, seperti dicengkeram tangan basah. Seminggu kemudian, tim SAR dipanggil ke daerah pegunungan yang baru saja diguncang gempa. Rumah-rumah runtuh, teriakan meminta tolong terdengar di mana-mana. Dani merangkak masuk ke celah reruntuhan, ditemani lampu kepala yang redup. Di suatu titik, ia mendengar suara anak kecil. "Bang, tolong aku, sakit." Dani mempercepat gerakan. Ia memindahkan batu satu persatu. Rekannya juga mendengar suara itu. Suara jelas, dekat. Namun saat batu terakhir terangkat, tidak ada siapa-siapa, hanya ruang kosong. Tidak ada anak kecil, tidak ada tubuh, hanya satu hal. Di lantai tertulis dengan debu, "Jangan diangkat batunya." Rekannya panik. Tulisannya siapa? Dani berkeringat dingin. Ia menoleh ke pintu kecil reruntuhan. Tampak bayangan anak kecil berlari melewatinya. Tertawa pelan. Suara itu bergema, "Hihi, hampir saja."
Saat bencana longsor, Dani melihat seorang pria setengah tubuh tertimbun tanah. Masih hidup, tangannya bergerak-gerak meminta pertolongan. Dani berlutut, menggali cepat. "Pak, tenang, saya Sar, saya tolong." Pria itu menatap Dani dengan mata berkaca. Aku di sini, tolong." Tapi ketika tanah diangkat semakin banyak, rekan Dani menjerit, "Dani, itu mayat." Dani terdiam. Pria yang katanya hidup itu sudah kaku, kulit kebiruan, tubuh dingin. Namun Dani baru saja melihatnya meminta pertolongan. Dan yang paling mengerikan, mayat itu perlahan tersenyum. Mulutnya terbuka dan dari dalamnya terdengar suara lirih. "Kamu lihat aku, akhirnya ada yang bisa lihat aku." Dani spontan mundur. Napasnya tercekik. Rekannya mencoba menenangkan. Tapi Dani tahu, ia mulai kehilangan batas antara yang hidup dan yang mati. Pagi itu terjadi gelombang tinggi yang menyapu beberapa rumah. Tidak banyak korban, namun seluruh desa panik. Dani mengevakuasi seorang ibu dan anaknya ke dataran tinggi. Namun saat ia menoleh ke arah laut, ia melihat sosok-sosok berjalan di permukaan air. Puluhan. Seperti orang-orang yang tak sempat selamat, mereka menatap Dani tanpa wajah. Hanya rongga hitam. Salah satunya mengangkat tangan, seolah memanggil. Dalam hitungan detik, Dani mendengar suara, "Bawa aku keluar dari sini, aku masih di bawah. Tolong aku." Suara itu ada di dalam kepala Dani. Seperti bisikan dari kedalaman laut. Ia menutup telinga tapi suara itu semakin keras. "Jangan tinggalkan kami. Kami masih di sini, di dalam air." Rekan-rekan Dani mulai khawatir. Dani tidak hanya melihat hantu, tetapi hantu-hantu itu seperti tidak ingin jauh darinya. Mereka selalu muncul setiap kali ada bencana. Selalu mendekat, selalu memanggil. Dani mulai mencari jawaban. Ia mengingat kembali kejadian tahun 2018. Ketika ia menyelamatkan seorang gadis kecil dari banjir bandang. Gadis itu terjebak di bawah jembatan. Dani berhasil menariknya keluar. Namun beberapa menit kemudian, gadis itu meninggal karena kehabisan napas. Saat itu, Dani mendengar suara kecil berkata, "Aku akan ikut karena abang nolong aku." Ia kira itu halusinasi, tapi kini setiap korban yang ia tolong, baik yang hidup maupun mati, seakan selalu meninggalkan jejak. Jejak itu menempel pada Dani, membuatnya melihat apa yang tak dilihat orang lain. Suatu malam, tim SAR menerima laporan bahwa ada rombongan pendaki hilang setelah terjadi badai di gunung. Dani ikut dalam operasi. Saat memasuki hutan, ia merasa seolah banyak mata mengawasinya. Bukan binatang, bukan manusia, tapi sosok-sosok pucat tergantung di atas pohon, mengikuti pergerakan tim. Setibanya di area yang diduga tempat pendaki terakhir terlihat, ada 5 orang berdiri di tengah kabut. Dani segera mendekati. "Tenang, kami SAR, kami..." Rekan Dani menahan bahunya. "Dani, tidak ada siapa-siapa." Dani memaksa. "Ada, mereka di depan." Saat ia maju, kelima pendaki itu mulai bergerak.
tanpa suara, tanpa langkah, melayang ke arah Dani. Salah satu dari mereka berbisik tepat di telinga Dani, "Kamu harusnya tidak menolong kami." Udara menjadi dingin ekstrem. Dani jatuh terduduk. Dan ketika ia membuka mata, di depannya bukan pendaki, melainkan 5 mayat. Sudah membusuk, duduk tegak seolah menunggu. Saat tim berhasil menemukan lokasi penemuan mayat pendaki, Dani melihat sesuatu yang membuatnya kehilangan warna wajah. Di belakang mayat-mayat itu, muncul satu persatu wajah-wajah korban yang pernah ia evakuasi. Wanita tenggelam, anak kecil di reruntuhan, pria dari longsor, sosok-sosok tanpa wajah dari tsunami. Puluhan, ratusan, mereka semua berdiri di antara pepohonan, mengelilingi Dani, mendekat, mengulurkan tangan, mencoba menyentuh. Satu suara paling keras terdengar, "Kau membuka jalan untuk kami. Kau satu-satunya yang mampu melihat. Jadi kau tak akan pergi." Dani berteriak dan dunia menjadi gelap. Beberapa jam kemudian, tim SAR menemukan Dani pingsan. Tidak ada luka, tidak ada bekas serangan. Namun sejak hari itu, Dani berhenti bicara. Ia hanya duduk, menatap lurus ke udara kosong. Dokter bilang ia mengalami trauma berat. Tapi rekan-rekannya percaya sesuatu yang lain. Karena setiap malam, kamera CCTV markas SAR merekam Dani berdiri di jendela, tersenyum kecil, seolah berbicara dengan seseorang yang tidak terlihat. Dan dalam rekaman terakhir, terdengar suara kecil, "Abang, kita masih banyak korban yang harus ditolong, ayo." Lalu rekaman mati. Dalam setiap bencana, ada korban yang tertolong, ada korban yang tertinggal, dan ada korban yang menolak pergi. Dani hanya ingin membantu, tapi dunia yang ia selamatkan membawanya ke tempat di mana batas hidup dan mati tak lagi ada. Inilah kisah seorang penyelamat yang akhirnya ikut diselamatkan oleh arwah-arwah yang tak pernah berhasil ia tinggalkan. Ketika bencana merenggut segalanya, kalian hadir membawa harapan. Terima kasih kepada seluruh tim SAR atas keberanian dan pengorbanan yang tak ternilai.